Baik, bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla fi ula, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Kemudian tidak lupa semoga salawat dan salam senantiasa diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, diberikan kepada para sahabatnya, diberikan kepada keluarganya, dan juga diberikan kepada seluruh orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik sampai kelak datangnya hari kiamat. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita akan membacakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Yazid Ma'an bin Yazid. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Hadis ini menceritakan tentang seseorang sahabat yang dia pernah menitipkan harta untuk disodakohkan, untuk diberikan kepada orang yang berhak, pada mustahik. Namun ternyata yang menerima sodakoh tadi itu bukan orang yang dia harapkan untuk mendapatkannya. Lantas dia mengadukan kepada Nabi SAW tentang apa yang dia jumpai tadi. Kemudian dia khawatir gitu kan, apa yang dia lakukan itu tidak mendapatkan pahala dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak tersampaikan sesuai dengan apa yang dia harapkan dan dia inginkan. Dia khawatir, sahabat ini khawatir dia nggak mendapatkan pahala. Maka satu pertanyaan sederhana yang menjadi tema kita pada pertemuan malam hari ini, apakah ibadah kalau niatnya itu sudah benar, sudah sesuai, apakah dia itu bisa salah alamat? Apakah ibadah yang dilakukan oleh seorang itu ketika eh, terjadi sesuatu yang tidak dia inginkan, apakah hilang apa yang dia niatkan tadi? Maka mari kita simak bersama hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. An Abi Yazid Ma'an bin Yazid bin Al-Ahnas radhiyallahu anhu. Wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Dari sahabat Abu Yazid Ma'an bin Yazid bin Al-Ahnas radhiyallahu taala anhu. Dia yaitu Abu Yazid Ma'an, bapaknya yaitu Yazid, kemudian kakeknya Al-Ahnas. Mereka semua adalah sahabat Nabi SAW. Qala, beliau berkata. Jadi Abu Yazid ini berkata, Ma'an bin Yazid berkata, Kana abi, dulu
bapakku yang bernama Yazid akhraja dananir, pernah mengeluarkan beberapa dinar, yatasaddaqu biha, yang dia sodakohkan. Jadi dia mengeluarkan beberapa dinar, kemudian dia sodakohkan. Fawada'aha inda rajulin fil masjid. Harta yang dia sodakohkan itu dititipkan kepada seorang laki-laki yang ada di masjid. Faji'tu, kemudian aku datang masuk ke masjid. Fa'akhadtuha, kemudian aku mengambil sodakoh tadi. Fa'ataituhu biha, kemudian aku datang dengan membawa harta tadi. Jadi dia mengambil, kemudian dia datang pulang ke rumah dengan membawa harta tadi. Faqala, kemudian bapaknya itu berkata kepada dia, Wallahi ma iyyaka aradtu. Demi Allah, aku tidak mengharapkan kamu yang mengambil harta tersebut. Fa khasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhirnya diadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi pun berkata, laka ma nawaita ya Yazid, walaka ma akhadta ya Ma'an. Engkau mendapatkan pahala sesuai dengan niat yang engkau miliki, wahai Yazid. Dan engkau, wahai Ma'an, bagimu mendapatkan harta yang kamu ambil tersebut. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ringkasnya atau sederhananya begini. Suatu ketika Yazid bin Al-Ahnas itu ingin bersodakoh. Tentunya bersodakoh yang diharapkan adalah orang miskin yang membutuhkan. Sehingga dia titipkan hartanya kepada seorang laki-laki yang ada di masjid. Ini silahkan kamu berikan kepada orang yang membutuhkan. Kemudian datanglah Ma'an bin Yazid, yaitu putranya, dan dia itu adalah orang yang berhak untuk dapatkan harta tersebut. Sehingga laki-laki yang ada di masjid tadi memberikan kepada Ma'an bin Yazid. Setelah itu, dia membawa harta tadi pulang ke rumah dan bertemu dengan bapaknya. Lalu bapaknya pun bersumpah, demi Allah, aku tuh tidak menginginkan. Aku tidak menginginkan engkau yang mengambil harta tersebut. Akhirnya mereka berdua berseteru, berselisih. Nah, bapaknya kekeh kalau misalkan harta itu harus dikembalikan karena dia tidak memberikan kepada anaknya. Namun anaknya bersikeras untuk mempertahankan harta tadi. Kenapa? Karena memang dia berhak. Dia berhak untuk mendapatkannya. Lalu akhirnya mereka berdua datang kepada Nabi SAW mengadukan apa yang terjadi. Dan Nabi SAW mengatakan kepada Yazid, engkau tetap mendapatkan pahala sebagaimana niatmu, wahai Yazid. Kamu niat sedekah, kamu mendapat pahala sedekah. Meskipun ternyata yang mengambil hartamu itu adalah orang yang tidak kamu harapkan. Sedangkan engkau, wahai Ma'an, engkau berhak untuk mendapatkan apa yang kamu ambil. Karena memang kamu mustahik. Jadi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari menunjukkan kepada kita niat itu akan tetap menjadi acuan ibadah seseorang diterima ataukah tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang itu akan mendapatkan balasan sesuai dengan
niatnya. Sebagaimana hadis Umar radhiyallahu taala anhu, yang mana Nabi SAW menyebutkan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Nah, pembahasan dari hadis ini sebagaimana pada pembahasan-pembahasan sebelumnya ada 3 poin penting. Yang pertama adalah riwayat hadis, kemudian yang kedua keutamaan hadis, kemudian yang ketiga adalah faidah ilmiah yang ada di dalam hadis. Periwayat hadis. Yang meriwayatkan hadis ini adalah Abu Yazid Ma'an bin Yazid bin Al-Ahnas radhiyallahu taala anhu. Beliau ini adalah salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapaknya juga sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kakeknya juga sahabat Nabi SAW. Artinya mereka bertiga itu adalah keluarga yang bertemu dengan Nabi SAW. Jadi kedudukan mereka bertiga adalah sahabat Nabi SAW. Dan kita tahu keutamaan sahabat Nabi SAW. Dan mereka ini adalah merupakan sahabat yang dekat dengan Nabi SAW. Dekat dengan Nabi SAW. Dan bapak dari Ma'an, yaitu Yazid bin Al-Ahnas, ini adalah seorang yang gemar bersedekah. Gemar untuk mensedekahkan hartanya. Ini menunjukkan bahwasanya keluarga ini adalah keluarga yang benar-benar berusaha mengikuti petunjuk atau sunnah Nabi SAW, yaitu memperbanyak bersedekah. Ini keluarga dari Abu Yazid Ma'an bin Yazid bin Al-Ahnas. Selanjutnya, ini nggak banyak kisah atau cerita tentang Abu Yazid Ma'an bin Yazid Al-Ahnas, karena memang termasuk sahabat yang tidak banyak meriwayatkan hadis sebagaimana sahabat-sahabat yang lainnya. Maka kita cukupkan pembahasan dari siapa Abu Yazid Ma'an bin Yazid. Yang jelas dia adalah salah seorang sahabat yang dekat dengan Nabi SAW, dan keluarga mereka itu adalah keluarga para sahabat. Artinya mereka semua itu adalah keluarga yang mulia. Dan di antara keutamaan dari keluarga ini, mereka adalah keluarga yang gemar untuk bersedekah, memiliki kebiasaan untuk bersedekah membantu orang lain. Sehingga ketika ayahnya bersedekah dengan beberapa dinar, kemudian diambil anaknya, dia tidak terima. Kenapa? Dia berharap harta yang dia sedekahkan itu bermanfaat bagi orang lain. Adapun imam ahli hadis yang meriwayatkan hadis ini adalah Imam Bukhari. Dan kita tahu Imam Bukhari adalah salah seorang ulama ahli hadis yang kitabnya adalah disepakati termasuk kitab yang paling sahih yang pernah disusun oleh manusia. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang pertama. Yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim, kitab sahih mereka ini adalah min as-sahil kutub al-musannafah. Kitab yang paling sahih yang pernah disusun oleh manusia. Nah, selanjutnya. Hadis ini memiliki keutamaan. Di antara keutamaan hadis adalah menunjukkan bahwasanya Islam ini adalah merupakan agama yang mengajarkan kasih sayang. Ini di antara keutamaan dari hadis. Hadis ini menunjukkan dalil bagi kita bahwasanya Islam ini adalah agama yang mengajarkan kasih sayang. Islam mendorong kita untuk saling menyayangi, membantu, menolong, dan memenuhi kebutuhan orang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan sedekah ini termasuk
amalan yang utama. Ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW telah menyebutkan di antara keutamaan dari sedekah adalah dia mampu membentengi seseorang dari neraka, meskipun hanya dengan jumlah yang kecil di dalam sedekahnya. Lihat bagaimana Nabi SAW menyebutkan ittaqun nara walau bisyikit tamrah. Bentengi dirimu dari neraka meskipun dengan bersedekah separuh atau sepotong kurma. Walaupun sedikit nominal yang bisa kita beri, namun dia mampu membentengi kita dari neraka. Dan Nabi SAW juga menyebutkan sodako itu bisa menjadi penolong dia nanti pada hari kiamat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan bagi orang-orang yang bersedekah kemudian berusaha menyembunyikan sedekahnya. Nabi SAW menyebutkan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauman la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu dari 7 golongan tadi adalah rajulun, seorang laki-laki, tasaddaqa bisadaqah, yang dia bersedekah. Fa'ahfaha, kemudian menyembunyikan sedekahnya, hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminhu, sampai-sampai tidak mengetahui tangan kirinya apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Jadi sedekah apalagi sembunyi-sembunyi ini memiliki keutamaan yang besar. Dan ini salah satu alasan kenapa Ma'an kenapa Yazid bin Al-Ahnas beliau menitipkan sedekahnya kepada orang lain agar tidak diketahui siapa yang bersedekah. Ini termasuk cara bersedekah sembunyi-sembunyi, yaitu menitipkan sedekah kepada orang lain sehingga dia tidak mengekspos dirinya dalam sedekahnya. Dan ini lebih dekat dengan keikhlasan. Jadi kan seorang itu lebih dekat dengan ikhlas karena dia tidak menampakkan diri ketika bersedekah membantu orang lain. Ini di antara keutamaan hadis. Jadi hadis ini menjadi dalil tentang Islam adalah agama yang mengajarkan kasih sayang. Islam mendorong kita semua untuk memberikan kasih sayang, yaitu saling menyayangi, membantu, menolong, dan mencukupi kebutuhan orang lain. Dan sedekah adalah merupakan amalan yang utama yang pahalanya Allah Subhanahu wa taala siapkan sangat-sangat besar bagi siapapun yang melakukannya. Ini keutamaan hadis. Selanjutnya, faidah dari hadis. Ada banyak faidah yang dapat kita ambil dari hadis ini. Di antara faidah yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, bahwasanya hadis ini menunjukkan kepada kita hendaknya seseorang itu amanah. Hendaknya seorang itu amanah di dalam mengemban segala sesuatu yang diberikan kepadanya. Titipan-titipan yang diberikan seseorang kepadanya, maka hendaknya dia tunaikan dengan baik. Dan meskipun pemilik harta itu tidak mengetahui kepada siapa kita memberikan harta titipan tersebut, tapi yang jelas kita harus tetap bersikap amanah memberikan kepada yang berhak. Ma'an ini mengambil harta yang dititipkan oleh ayahnya, yaitu Yazid,
dari orang yang dititipi tadi dengan izin orang tersebut. Dengan izin orang tersebut. Artinya apa? Dia mengambil dengan cara yang benar. Dan orang yang dititipin tadi itu juga menunaikan amanah tadi dengan cara yang benar, dengan cara yang syar'i. Sehingga Nabi pun mengatakan kepada Yazid, engkau mendapatkan pahala berdasarkan niatmu, wahai Yazid, yaitu laka ma nawaita ya Yazid, walaka ma akhadta ya Ma'an. Engkau mendapatkan harta yang kamu ambil, wahai Ma'an. Karena Ma'an ini mengambil dengan cara yang benar. Dia mustahik, dia berhak untuk mendapatkannya. Nah, kemudian faedah yang lain yang dapat diambil dari hadis ini juga adalah hadis ini menunjukkan bolehnya seseorang memberitahukan karunia dan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Jadi boleh seseorang menceritakan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Namun perlu diperhatikan, ini bukan dalam rangka pamer, namun dalam rangka mengabarkan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk menunjukkan syukur atau ungkapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, yaitu apa? Dengan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, wa ni'mati rabbika fahaddits. Maka ceritakan kenikmatan tersebut. Menceritakan kenikmatan itu dalam bentuk pujian, kemudian sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah berikan, maka itu diperbolehkan. Bukan dalam rangka merendahkan orang lain atau menyombongkan orang lain atau dalam rangka pamer. Jadi hadis ini menunjukkan bolehnya memberitahukan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada seseorang. Tentunya dalam bentuk syukur. Tentunya dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali di dalam kitab Bahsyatun Nadirin, sarah dari kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian faedah yang berikutnya adalah bolehnya mewakilkan pembagian sedekah. Terlebih lagi sedekah yang sifatnya sunnah. Karena di dalamnya terdapat bentuk merahasiakan amal sebagaimana tadi kita sebutkan. Jadi menitipkan sedekah kepada orang lain ini termasuk salah satu bentuk menyembunyikan amal. Dan keutamaannya sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW, sabatun yudilluhumullahu fi dhillihi yauman la dhilla illa dhilluh. Kemudian faedah yang berikutnya, di dalam perseteruan Ma'an bin Yazid dengan ayahnya Yazid bin Al-Ahnas, kemudian mereka datang kepada Nabi SAW mengadukan permasalahan tadi, maka ini menunjukkan diperbolehkannya mengajukan suatu permasalahan antara anak dan orang tua kepada hakim dalam rangka memutuskan perselisihan. Dan ini bukan termasuk kedurhakaan. Jadi ketika orang tua memiliki hak, kemudian anak juga memiliki hak, kemudian masing-masing bersikeras dengan haknya, maka boleh bagi mereka untuk mengadukan ke hakim. Dan ini tidak termasuk bentuk kedurhakaan. Di dalam hadis ini, Ma'an bin Yazid memiliki hak karena dia mengambil harta dengan cara yang benar. Sedangkan Yazid bin Al-Ahnas, dia juga memiliki hak karena dia yang menitipkan harta untuk disedekahkan kepada orang yang berhak. Maka mereka berdua sama-sama memiliki hak. Akhirnya mereka mengadukan masalah tadi kepada Nabi SAW. Dan ini bukan bentuk durhaka antara anak dengan
orang tuanya. Karena mereka memiliki hak yang dibenarkan secara syar'i. Kemudian, faedah yang berikutnya, bolehnya bersedekah kepada keluarga. Bolehnya bersedekah kepada keluarga. Dan sedekah kepada keluarga tentunya bukan sedekah yang wajib. Bukan sedekah yang wajib. Kalau sedekah yang wajib, maka harus kepada orang-orang yang berhak, yaitu orang-orang yang bukan di bawah tanggung jawab dia, bukan dia sebagai walinya. Namun, kalau sedekah yang sifatnya sunnah, maka itu diperbolehkan. Bahkan kepada anak maupun kepada cucunya sekalipun. Itu juga diperbolehkan. Hal ini uh, diambil dari apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, laka ma nawaita ya Yazid, walaka ma akhadta ya ma'an. Jadi dia tetap mendapatkan pahala meskipun anaknya yang mengambil harta sodakohnya. Kemudian, faedah yang berikutnya adalah orang yang bersodakoh, maka dia akan mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya. Baik sedekahnya itu sampai pada orang yang berhak maupun tidak sampai. Ini di sini dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya tidak ada ibadah yang salah alamat jika niatnya benar. Jika niatnya benar, maka tidak ada ibadah yang salah alamat. Karena ketika niatnya itu sesuai niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Meskipun ternyata ibadah tersebut tidak sampai kepada orang yang dia harapkan. Misal, ada seorang yang menitipkan infak atau sodako. Dia berharap sodako atau infak tadi bermanfaat bagi fakir miskin, bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkan. Namun qadarullah masya'a fa'ala. Tempat dia menitipkan harta tadi kurang amanah, dia gunakan untuk memperkaya dirinya misalkan, atau dia tidak mendistribusikan ke tempat yang benar misalkan, maka orang seperti ini dia tetap mendapatkan pahala sesuai dengan niat yang dia miliki. Meskipun sedekah tadi tidak sampai pada orang yang dia harapkan, namun tetap dia mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya. Kemudian, faedah yang berikutnya yang dapat diambil dari hadis ini adalah tidak boleh seseorang mengambil kembali sedekah yang telah dia keluarkan. Dan ini sempat rame atau sempat viral beberapa waktu yang lalu. Ada orang yang mengumpulkan donasi dalam rangka membantu orang lain. Artinya dia bersedekah. Terkumpullah sedekah yang banyak, kemudian ternyata nggak sesuai dengan yang diharapkan, nggak sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian diambil kembali sedekahnya, dengan alasan apa? Salah sasaran tidak sesuai dengan niat. Maka berdasarkan hadis ini hendaknya seseorang tidak mengambil kembali apa yang telah dia sedekahkan. Jadi tidak diperbolehkan seorang mengambil kembali sedekah yang telah diberikan dengan alasan salah sasaran. Kenapa? Karena dia sudah meniatkan untuk membantu orang lain dan dia mendapatkan pahala yang sempurna dari niat tersebut. Terlepas orang yang dia berikan sedekah tadi
memanfaatkan dengan baik ataukah tidak. Dia tetap mendapatkan pahala sempurna. Adapun orang yang tidak amanah di dalam mendapatkan harta, maka dia akan bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan sendiri. Di sini Nabi SAW tidak mengembalikan harta kepada Yazid. Jadi dia tetap memberikan hartanya kepada Ma'an, pada putranya. Ini menunjukkan nggak bolehnya seseorang untuk mengambil kembali sodakoh yang telah dia berikan. Kemudian, di dalam hadis ini juga dapat kita ambil pelajaran bahwasanya setiap amal perbuatan pasti disertai dengan niat. Dan seseorang akan mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya. Meskipun realita yang terjadi itu kadang berbeda dengan apa yang dia niatkan. Jadi seorang itu pasti memiliki niat ketika melakukan sesuatu. Dan dia akan mendapatkan pahala. Ketika seorang melakukan ibadah, dia memiliki niat untuk melakukan ibadah, dia mendapatkan pahala dari niat tersebut. Meskipun realitanya kadang berbeda dengan apa yang dia niatkan. Dan ini adalah merupakan satu kaidah. Ini adalah satu kaidah. Dan kaidah ini memiliki banyak cabang atau memiliki banyak penerapan. Di antaranya adalah ada seorang yang memberikan zakatnya kepada orang yang menurut dia berhak untuk mendapatkannya. Kemudian diketahui ternyata orang tersebut adalah orang yang kaya dan bukan termasuk orang yang makan. Lalu apa yang harus dia lakukan? Apakah mengambil kembali hartanya tadi? Apakah mengambil kembali apa yang sudah dia berikan? Tidak. Zakat dia itu sah. Wajibannya sudah gugur karena dia niat memberikan kepada orang yang berhak. Dan pada waktu dia memberikan, berikan kepada orang yang berhak, kepada mustahik. Dan setahu dia, yang dia beri pada saat itu adalah orang yang berhak. Maka pada saat itu, sah zakatnya, sah ibadahnya, diterima. Dan dia mendapatkan apa yang dia niatkan. Meskipun ternyata realitanya, setelah itu diketahui, orang tadi adalah orang yang kaya. Kemudian, yang berikutnya, hadis atau kisah tentang orang yang bersedekah. Ada orang yang bersedekah pada pencuri, bersedekah kepada wanita pezina, dan juga bersedekah kepada orang kaya. Jadi ini adalah merupakan kisah yang masyhur. Kisah yang masyhur. Jadi suatu ketika ada seorang laki-laki yang dia meletakkan hartanya. Dia meletakkan hartanya dalam rangka bersedekah. Meletakkan hartanya dalam rangka bersedekah. Agar dia tidak diketahui oleh orang, dia letakkan di jalan. Letakkan di jalan. Kemudian ternyata sedekah atau harta tadi diambil oleh pencuri. Ternyata sedekah yang dia simpan tadi diambil oleh pencuri. Lalu pada pagi harinya
Pagi harinya orang-orang berkata, tadi malam ada orang yang bersedekah kepada pencuri. Maka orang tadi berkata, Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, bagimu segala puji. Dan aku akan bersedekah kembali. Kemudian akhirnya dia mengeluarkan lagi sedekahnya, dia letakkan di jalan. Namun ternyata malam hari ini yang mengambil sedekahnya adalah seorang wanita pezina. Lantas orang-orang di pagi harinya mengatakan, tadi malam ada orang yang bersedekah kepada pezina. Lalu orang tadi mengatakan, Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, bagimu segala puji. Lalu beliau mengatakan, nanti aku akan bersedekah lagi. Kemudian pada malam harinya dia bersedekah. Dan ternyata yang mengambil harta sedekahnya itu adalah orang kaya. Dan pagi harinya orang-orang mengatakan, tadi malam ada yang bersedekah kepada orang kaya. Lalu dia mengatakan, Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, bagimu segala puji. Ya Allah, bagimu segala puji. Dia telah bersedekah kepada pencuri, kepada pezina, dan kepada orang kaya. Kemudian, dia didatangi oleh malaikat. Ya, di sini dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian dia didatangi oleh malaikat dan dikatakan kepadanya, sedekah yang engkau berikan sudah diterima oleh masing-masing orang yang engkau beri. Dan engkau mendapatkan pahala dari sedekah. Adapun kepada pencuri, semoga Allah menjadikan dia berhenti untuk mencuri. Adapun sedekah kepada wanita pezina, semoga dia berhenti dari perbuatan tersebut. Adapun sedekah yang diambil oleh orang kaya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan hatinya dan menjadikan dia pun tergerak untuk ikut bersedekah. Ini kisah yang diceritakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan dari sini dapat kita ambil pelajaran, tidak ada sedekah yang salah alamat. Tidak ada kebaikan yang salah alamat. Tidak ada ibadah yang salah alamat. Semuanya akan mendapatkan sesuai dengan niat yang kita miliki. Ketika niat kita benar, niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan pahala yang sempurna. Nah, kemudian faedah yang dapat diambil dari hadis ini, seseorang boleh bersedekah kepada anaknya, boleh pula anak itu bersedekah kepada orang tuanya. Bahkan suami istri pun juga diperbolehkan. Suami bersedekah kepada istrinya, istri bersedekah kepada suaminya. Hal ini sebagaimana yang Nabi SAW katakan kepada Zainab, istri Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini adalah salah seorang laki-laki yang termasuk miskin, tidak memiliki harta. Adapun istrinya, Zainab, ini adalah seorang yang memiliki harta, yaitu kaya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata kepada Zainab, kalau mau bersedekah, bersedekahlah kepada Abdullah bin Mas'ud, karena Abdullah bin Mas'ud ini adalah orang yang fakir. Kemudian istrinya menolak.
Zainab itu menolak. Karena dia menganggap sodakoh itu harus diberikan kepada orang lain. Tidak bisa diberikan kepada keluarganya. Zainab mengatakan, aku tidak akan memberikan kepada engkau sampai aku bertanya kepada Nabi SAW. Kemudian akhirnya Zainab bertanya kepada Nabi SAW dan Nabi mengatakan, Sodako Ibnu Mas'ud. Benar Ibnu Mas'ud. Zawjuka wa waladuka zawjuki wa waladuki ahakku man tasaddaqti bihi alaihim. Jadi benar yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Apa? Suamimu, anak-anakmu, itu adalah orang yang lebih berhak untuk mendapatkan sodakoh darimu. Jadi sodakoh kepada keluarga itu jauh lebih utama. Kepada kerabat dekat itu jauh lebih utama. Istri bersodakoh kepada suami, atau orang tua bersodakoh kepada anaknya, atau anak bersodakoh kepada orang tuanya, itu jauh lebih utama, jauh lebih baik. Karena sebagaimana yang disebutkan, orang yang bersodakoh kepada orang lain, dia mendapatkan satu pahala sodakoh. Adapun kalau dia bersodakoh kepada keluarganya, maka dia mendapatkan dua pahala, yaitu pahala sodakoh dan pahala qarabah, pahala menyambung kekerabatan. Oleh karenanya, hendaknya seorang lebih mendahulukan orang-orang terdekat ketika memberikan bantuan. Jangan memberikan bantuan kepada orang-orang yang jauh, lantas keluarga terdekat yang membutuhkan, dia sia-siakan. Wallahu ta'ala a'lam. Ini beberapa faedah yang dapat kita ambil dari hadis yang kelima. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Yazid Ma'an bin Yazid bin Al-Ahnas radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi tidak ada ceritanya sodakoh salah alamat, kebaikan salah alamat. Semuanya akan mendapatkan pahala semisal dengan niat yang dia miliki. Kalau dia niatnya lillah karena Allah Subhanahu wa taala, Allah menerima ibadah dia, memberikan pahala dan melipat gandakannya. Ini sesuatu yang perlu kita perhatikan. Maka jangan khawatir untuk berbuat baik. Jangan khawatir, jangan takut untuk bersodakoh. Karena banyak orang yang dia ingin bersodakoh, ingin mengeluarkan hartanya, ingin membantu orang lain, namun khawatir tidak tepat sasaran. Khawatir diselewengkan, sehingga malah dia tidak memberikan sodakohnya. Gak jadi mengeluarkan hartanya. Maka ketahuilah, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada Yazid, laka manawaita ya Yazid, engkau mendapatkan pahala sesuai dengan niatmu wahai Yazid. Jadi tidak ada yang namanya ibadah salah alamat. Tidak ada sedekah yang salah sasaran. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum. Nah, pertanyaannya, mana yang lebih utama, membantu orang tua yang dia tidak bisa membelanjakan hartanya dengan baik, atau kepada orang lain, yang membutuhkan? Maka jawabannya adalah sebagaimana tadi kita sebutkan, sedekah kepada keluarga itu memiliki dua pahala. Maka dalam kasus ini tetap lebih utama bersedekah atau membantu orang tua, bersedekah untuk orang tua. Meskipun orang tua tadi sikapnya tidak amanah dengan sedekah yang kita berikan. Karena inti dari bersedekah itu bukan hanya sekedar harta itu dijadikan apa atau kemana larinya,
tapi keikhlasan kita dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita membelanjakan harta tersebut. Dan jelas sekali sedekah kepada keluarga ini adalah sesuatu yang diajarkan dan diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mendapatkan 2 pahala. Jadi kalau ditanya lebih utama mana, tetap lebih utama bersedekah kepada keluarga. Kemudian setelah kita bersedekah kepada keluarga, kita bisa membantu setelahnya kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, ini adalah ibadah yang tidak bertentangan satu sama lain. Jadi jangan mempertentangkan ibadah yang tidak bertentangan. Karena terkadang orang itu dia kurang hikmah di dalam menyikapi suatu ibadah. Sehingga dia mempertentangkan antara satu ibadah dengan ibadah lain, padahal ibadah tadi tidak bertentangan. Contoh yang tadi disebutkan, bersedekah kepada orang tua yang dia itu suka boros dan menghambur-hamburkan orang, atau bersedekah kepada orang lain yang membutuhkan. Dia pertentangkan 2 hal ini. Padahal dia bisa memberikan kepada keduanya. Dia berikan sebagian hartanya sedekah kepada orang tua, dia berikan sebagian hartanya kepada orang yang membutuhkan. Ini bisa dia lakukan dua-duanya. Ketika 2 hal bisa dilakukan, kenapa harus dipertentangkan? Terkadang seorang itu kurang hikmah di dalam beribadah dan melakukan kebaikan. Seolah-olah ibadah itu hanya 1 kali. Atau sedekah itu kesempatannya hanya 1 kali. Kalau dia sudah sedekah untuk orang tua, dia nggak akan sedekah kepada yang lainnya. Kalau dia sedekah kepada orang yang membutuhkan, dia nggak akan memberikan kepada orang tuanya. Jadi ini adalah sikap yang tidak benar. Mempertentangkan 2 hal yang pada asalnya dia bisa lakukan dua-duanya. Jadi tidak ada larangan kalau misalkan dia sudah bersedekah untuk orang tua, dia nggak bisa sedekah untuk orang lain. Atau kalau dia bersedekah untuk orang lain, dia nggak bisa bersedekah untuk orang tuanya. Kenapa dia nggak berikan kepada mereka berdua? Dibagi sedekahnya kepada mereka berdua. Kepada orang tua dan juga kepada orang yang membutuhkan. Sehingga tidak terjadi masalah di dalam pikiran dia. Sehingga tidak terjadi masalah di dalam pikiran dia. Karena secara syar'i ini bukan suatu masalah. Yang bermasalah itu hanyalah pikiran dia. Yang menganggap kalau dia sedekah untuk orang tua, dia nggak bisa sedekah untuk orang lain. Kalau dia sedekah untuk orang lain, dia nggak bisa sedekah untuk orang tua. Padahal ini bisa dia lakukan secara bersamaan. Jadi mempertentangkan 2 hal yang tidak bertentangan terkadang menghalangi kita untuk melakukan ketaatan. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum. Nah, inti masalah di pertanyaan ini adalah adanya anggapan niat itu harus diutarakan. Niat itu harus diucapkan. Niat itu harus didiktekan, gitu kan. Padahal niat itu letaknya di dalam hati. Tidak harus dilafatkan dengan lisan dia. Jadi ketika dia memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu, itulah niat. Dan ketika dia ingin melakukan sesuatu dan mengharap agar Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikannya, itulah niat yang ikhlas. Jadi niat itu letaknya di hati. Niat itu letaknya di hati, bukan di lisan. Jadi cukup ketika seorang melihat ada orang yang membutuhkan, gitu kan, kemudian dia tergerak hatinya untuk menolong dia, jalannya dia menghampiri orang yang membutuhkan, usaha dia untuk menolong orang yang membutuhkan, itu sudah ada niat. Sudah ada niat di dalam hati dia. Tinggal memperbaiki niat tadi. Untuk apa? Untuk duniakah atau untuk Allah Subhanahu wa taala? Dia kasihan melihat orang yang membutuhkan. Dia berjalan menghampiri untuk menolongnya. Nah, tinggal niat tersebut ditentukan. Dia menolongnya ingin dipuji oleh manusia
ataukah dia menolongnya agar Allah Subhanahu wa taala pun menolong dia. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pertolongan bagi orang-orang yang menolong orang lain. Nabi SAW menyebutkan, Allahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni ahihi. Allah akan menolong seorang hamba selagi hamba tadi membantu dan menolong orang lain. Jadi niat itu tidak harus dilafalkan, nggak harus diucapkan, nggak harus ditampakkan, nggak harus diikrarkan. Tapi niat itu letaknya di hati. Ketika seseorang memiliki keinginan, meskipun itu spontan, dia memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu, itulah niat. Nah, yang membedakan niat tadi berpahala ataukah tidak adalah tujuan dari dia melakukan sesuatu tadi. Kalau tujuannya ingin mendapatkan pahala dari Allah, ingin mendapatkan ridha Allah, jadilah niat yang berpahala. Adapun niatnya kalau dijadikan sebagai niat mendapatkan dunia, maka dia tidak menjadi ibadah yang berpahala di sisi Allah. Tapi tetap dia mendapatkan sesuai dengan niat yang ada di dalam hatinya. Nah, wallahu taala a'lam. Doa ketika mendapatkan kebaikan yang umum yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah mengucapkan jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan kebaikan yang banyak. Boleh juga ditambah dengan mendoakan keberkahan. Ya Allah berkahi apa namanya? Dia. Ya Allah berikan keberkahan di dalam hartanya, berikan keberkahan di dalam keluarganya. Jadi tidak ada doa secara spesifik bagi penerima zakat atau orang yang mengeluarkan zakat. Jadi tidak ada doa yang spesifik, tidak ada doa yang terperinci. Jadi kalau mengeluarkan zakat harus membaca doa ini, kalau menerima zakat harus membaca doa ini, tidak ada. Yang ada adalah petunjuk dari Nabi SAW mengucapkan terima kasih secara umum, mengucapkan terima kasih secara umum. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi SAW, man sona ilaikum ma'rufan fakafi'u. Orang yang berbuat baik kepadamu, maka balaslah kebaikan tadi. Dan di antara bentuk membalas kebaikannya dengan mengucapkan apa? Jazakumullahu khairan katsira. Kemudian, apakah anak yatim menerima zakat? Maka perlu diperhatikan. Batasan anak yatim itu sampai kapan? Jadi, batasan anak yatim itu sampai kapan? Karena ada orang, gitu kan, ada orang yang apa namanya menganggap anak yatim itu hanya dari sisi tidak memiliki seorang ayah. Jadi hanya melihat dari sisi seorang yang tidak memiliki ayah tanpa ada batasan. Maka di dalam syariat anak yatim itu yang perlu dikafil, itu adalah anak-anak yatim yang belum sampai usia balik. Belum sampai usia balik. Kalau sudah masuk usia balik dan dia masuk usia dewasa, maka tidak lagi disikapi seperti anak yatim yang butuh dikafil, yang disantuni. Kemudian selanjutnya, santunan yang diberikan kepada anak yatim, sodakoh yang diberikan kepada anak yatim itu bukan sodakoh dari zakat. Apa maksudnya? Sodakoh yang diberikan kepada anak yatim bukan sodakoh dari zakat, karena anak yatim ini tidak termasuk dari 8 asnaf. Jadi tidak termasuk dari 8 golongan penerima zakat. Jadi anak yatim
ini bukan sebab seseorang berhak untuk mendapatkan zakat mal. Namun, jika anak yatim ini termasuk kriteria orang yang fakir atau miskin atau mu'alaf, misalkan seperti itu, maka dia boleh menerima zakat. Namun bukan karena sisi yatimnya, tapi karena dia termasuk orang fakir atau mu'alaf atau orang miskin atau orang yang ibnu sabil, 8 asnaf. Dia mendapatkan zakat dari sisi situ, bukan dari sisi anak yatimnya. Karena ada anak yatim yang dia kaya, dia memiliki harta, ada. Dan ini disebutkan oleh Nabi SAW dan juga disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi ada anak yatim yang dia memiliki harta. Maka pada saat itu dia tidak berhak mendapatkan zakat mal. Tapi kalau mendapatkan infak atau sedekah yang lain selain dari zakat, maka diperbolehkan. Dan bahkan Nabi SAW menyebutkan keutamaan bagi orang-orang yang mengkafil anak-anak yatim. Beliau menyebutkan ana wa kafil yatim fil jannah akada. Beliau menunjukkan dua jarinya. Jadi Nabi SAW dan orang-orang yang mengkafil, yang menanggung anak-anak yatim, memberikan nafkah kepada anak-anak yatim di surga, itu dekat dengan Nabi SAW. Sebagaimana dekatnya dua jari Nabi SAW. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi tidak ada doa khusus ketika menerima zakat atau membayar zakat. Kemudian anak yatim secara asal dia tidak menerima zakat karena bukan golongan penerima zakat. Kecuali jika memang dia termasuk dari salah satu 8 golongan penerima zakat. Maka dia bisa mendapatkan zakat namun bukan karena sebab dia yatim. Karena sebab dia termasuk salah satu dari 8 golongan. Kemudian yatim yang masuk kafil itu adalah yatim yang belum dewasa. Kalau sudah dewasa, sudah mandiri, sudah bisa kerja sendiri, maka tidak termasuk anak yatim yang disebutkan di dalam syariat kita. Itu yang perlu dinafkahi. Karena sebagian orang menganggap ketika orang itu meninggal bapaknya, otomatis dia menjadi anak yatim dan anak yatim itu bisa mendapatkan santunan. Maka anak yatim yang mendapatkan santunan, anak yatim mendapatkan bantuan itu yang belum sampai usia dewasa. Allahu taala a'lam. Barakallahu fiikum. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang besar di dalam ibadah yang kita lakukan. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan syarat agar ibadah tersebut bernilai ibadah, yaitu ikhlas, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah tanpa dibarengi dengan niat yang ikhlas, maka dia tidak akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ketika seorang niatnya sudah ikhlas, niatnya benar, kemudian dia melakukan suatu ibadah dengan mengharap balasan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terjadi sesuatu yang tidak dia inginkan, realita di lapangan itu tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan tetap memberikan kepada dia balasan pahala sesuai dengan niatnya. Banyak hal yang menjadikan seseorang itu mendapatkan sesuatu yang tidak dia inginkan di lapangan. Seperti seseorang berniat untuk pergi mencari ilmu misalkan. Namun qadarullah di jalan ketika dia naik kendaraan bannya bocor. Sehingga akhirnya dia tidak jadi bisa berangkat untuk mendapatkan ilmu. Maka dengan niat yang dia miliki tadi, dia mendapatkan pahala yang sempurna. Meskipun realita di lapangan,
dia tidak mendapatkannya. Demikian pula ketika seorang bersedekah, dia niatnya ikhlas, mengeluarkan hartanya karena Allah Subhanahu wa taala ingin mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata realita di lapangan tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Sedekah yang dia berikan tidak sesuai dengan sasaran yang dia harapkan. Sedekah yang dia keluarkan ternyata diambil orang yang tidak berhak menurut dia. Lantas, apakah dia tidak mendapatkan pahala? Jawabannya adalah dia tetap mendapatkan pahala sesuai dengan niat yang ikhlas yang dia pernah miliki atau dia keluarkan ketika hendak bersodakoh tadi. Jadi tidak ada istilah sodakoh atau ibadah salah sasaran. Semuanya akan mendapatkan pahala semisal dengan niat yang ikhlas yang pernah dia niatkan ketika melakukan kebaikan tersebut. Wallahu taala a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita terus istiqomah di atas ilmu, istiqomah di atas iman, istiqomah di atas amal-amal soleh sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum.